penyelidikan untuk BD di Kabupaten Kerong, kami dengar ada langkah penindakan hukum, mungkin mohon disampaikan. Oke, baik, terima kasih. Jadi kami dari Satreskrim Polres Kerong betul adanya dugaan penyidikan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang mana terjadi di Kampung Skopro, ya. Dengan dasar laporan polisi LP 228 garing 9 Romawi Res 3.3 2020 SPK Res Kerong tanggal 29 September 2020 tentang dugaan penyimpangan atas pengolahan dana desa, anggaran dana desa dan dana prospek pada Kampus Skopro, yang mana pelapor adalah masyarakat Kampus Skopro itu sendiri. Kemudian yang menjadi korban di sini adalah pemerintah Kabupaten Kerong, yaitu NKRI. Dengan terduga tersangka inisial HK, ya, salah satu pejabat di Kampung Skopro, Distrik Arso Timur, Kabupaten Kerong. Langkah-langkah yang telah kami lakukan, yang pertama telah lakukan pemeriksaan saksi-saksi, yang mana ada 11 saksi yang kita lakukan pemeriksaan, mulai dari HK itu sendiri, kemudian WK, EK, S, kemudian ada dari teknik ataupun dinas DPMK, ada 2 orang, Bapak Supriyatna dengan Bapak Indaryanto. Kemudian dari PNS ada Ibu Maria Dahai. Kemudian dari ahli BPKP yaitu Bapak Syarwan, ya. Untuk barang bukti yang sudah kita lakukan penyitaan, yang pertama adalah 2 rangkap dokumen pengajuan dana desa dan anggaran dana desa tahap 1 dengan pencairan sebesar 20% tahun anggaran 2019. Kemudian 1 rangkap pengajuan ADD tahap 2 sebesar 40%. Yang ketiga 2 rangkap laporan pertanggungjawaban DD tahap 1 dan tahap 2. Kemudian 2 rangkap laporan pertanggungjawaban ADD dan tahap 1 dan tahap 2. Kemudian SK dari Kepala Kampung Skopro. Untuk alat bukti yang kita sudah miliki yaitu adanya keterangan para saksi, diperkuat dengan keterangan dari saksi ahli BPKP. Kemudian adanya hasil penghitungan audit keuangan negara yaitu APKKN oleh tim BPKP Provinsi Papua yang dikeluarkan pada tanggal 17 Mei 2021. Kemudian ada beberapa surat dokumen pengajuan LPJ dan SK Kepala Kampung. Yang mana perbuatan melawan hukum di sini bahwasanya pada tahun 2019 Kampung Skopro tidak ada pembangunan yang menggunakan dana desa, ADD dan prospek tahun 2019. Kemudian terkait dengan laporan pertanggungjawaban pemberian beasiswa menggunakan dana kampung desa Skopro terhadap pelajar dan mahasiswa, tidak ada tanda tangan dan tidak ada kwitansi penerima beasiswa. Kemudian terdapat beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan sebesar 100%, namun sudah dicairkan sebanyak 100%. Dan kemudian dana desa yang diambil itu digunakan untuk kepentingan pribadi dari HK atau tidak digunakan pada semestinya. Kemudian pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001, yang mana perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Kemudian denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Kemudian adapun kerugian negara yang ditimbulkan, yang mana anggaran awal yaitu sebesar 1.664 juta sekian. Kemudian telah dilakukan audit dari 1,6 M, ada penggunaan yang semestinya 549 juta, namun sisanya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, sehingga kerugian negara yang timbul atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh HK di Kampung Skopro sebesar 1.115 juta 15.033 rupiah. Kami sudah melakukan gelar perkara pada tanggal 24 Agustus 2021 yang mana menaikkan status HK dari saksi menjadi tersangka. Kemudian kami melakukan penetapan tersangka terhadap saudara HK dan kami telah melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Nah, jadi terhadap saudara HK ini kita sudah periksa sebagai tersangka
sekarang mungkin kita rencana untuk pemeriksaan lanjutannya sebagai seorang tersangka dengan didampingi oleh kuasa hukum yang kita sudah siapkan. Adapun rencana tindak lanjut selain yang tadi saya sampaikan, melengkapi berkas perkara dan berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum. Terima kasih. Kalau untuk modusnya sendiri, apakah dari APBK itu keseluruhan kegiatan dia melakukan tipikor atau beberapa kegiatan saja? Oh, ya. Terima kasih. Jadi tadi saya sampaikan dari 1,6 M ada 549 juta yang dia realisasikan. Itu hanya dari gaji dari pejabat kampung. Penghasilan tetap sekretaris kampung, KAUR itu dia kasih. Namun untuk seperti pembangunan lapangan bola, setelah itu pembangunan lapangan voli, tanaman jagung, pembangunan sekolah, itu tidak sama sekali dilaksanakan. Memang ada bangunan fisiknya, namun itu bangunan yang sudah dibangun di bawah 2019. Berarti 0% ya? 0%. Dan beberapa poin-poin itu yang tidak dilaksanakan. Dan kebanyakan dana yang dicairkan mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap ketiga, ADD, DD, dan prospek itu digunakan tersangka HK untuk kepentingan pribadi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian alibi yang disampaikan TSK sementara boleh kita tahu? Jadi alibi yang disampaikan oleh TSK sampai saat ini memang hanya untuk kepentingan pribadi dia. Jadi terkait dengan APBK yang sudah dibuat, itu tidak dilaksanakan. Mungkin hanya gaji-gaji dari pejabat kampung saja. Namun sisanya kita tanyakan, garis besarnya memang hanya untuk kepentingan pribadi, seperti untuk ya memenuhi kebutuhan pribadi, mungkin untuk foya-foya dan sebagainya. Adakah kemungkinan tersangka lain atau yang bisa terkait dengan kegiatan? Ya, jadi untuk sekarang yang kita tetapkan tersangka baru 1 orang. Namun apabila nanti ada keterangan tambahan dari saudara HK yang mana ada pihak-pihak lain yang ikut menikmati, ikut membantu, dan juga berinteraksi langsung dengan HK, itu akan kita perdalami dengan prosedur yang lengkap supaya bisa kita kembangkan untuk tersangka lain. Kemudian untuk mengamankan aset negara yang sudah dipakai, adakah barang-barang pribadi atau apa yang sudah digunakan yang disita oleh pihak kepolisian? Ya. Jadi untuk pengembalian aset negara, kita kemarin sudah laksanakan cara itu, dengan arti kita berikan waktu untuk yang bersangkutan mengembalikan, namun sampai dengan penaikan status tersangka tidak ada. Jadi dalam arti HK ini memang tidak punya apa-apa lagi untuk dikembalikan. Terkait harta benda juga kita tidak bisa terlalu jauh ke sana karena belum bisa dipastikan apakah betul memang miliknya. Seperti itu. Ancaman hukuman kemudian? Ya, jadi untuk ancaman hukuman tadi ini dikatakan di pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang terkait dengan tindak pidana korupsi dengan minimal 4 tahun, maksimal 20 tahun dengan denda sedikit-sedikit 200 juta dan maksimal 1 miliar. Mana mungkin untuk pembelajaran pengelolaan sebenarnya supaya kepala kampung tidak terjerat, aparat kampung tidak terjerat, seharusnya mereka melakukan seperti apa kemudian untuk menghindari? Jadi terima kasih, kami selaku penyidik dari Satreskrim Polres Kierong, di sini kami selaku Kasat Reskrim menghimbau kepada para kepala kampung yang masih menggunakan anggaran dana desa, tolong digunakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dari aparat-aparat pemerintah daerah, baik dari BPMK, dan kami juga akan tetap mengawasi perjalanan penggunaan dana kampung, yang mana nanti tujuannya untuk masyarakat, jangan digunakan untuk kepentingan pribadi.